Halo teman Acita, hari ini kita mau bahas tentang pesawat sederhana lebih detail lagi ya. Oke, jadi pesawat sederhana tuh bukan pesawat terbang atau nggak ada tuh bentuk pesawatnya, tapi dia sebutan untuk alat yang menggunakan beberapa prinsip tertentu untuk meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita lihat di ilustrasinya, kalau orang angkat beban tanpa ada bantuan alat, itu dia akan membutuhkan tenaga yang sangat besar sekali. Berbeda kalau misalkan dia menambahkan alat bantu seperti bidang miring, maka pekerjaan itu satu akan memudahkan jalurnya, yang kedua adalah bebannya terasa lebih ringan gitu. Kenapa bisa terasa lebih ringan ya? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, sebelum kita ke pesawat sederhananya, kita perlu memahami dulu kaitannya antara gaya gerak yang kemarin kita bahas dengan pesawat sederhana ini. Hubungannya apa sih? Di situ ada yang namanya keseimbangan mekanis. Ya, jadi kan kemarin kita dari gaya atau F itu gaya ya, F itu yang kita lakukan atau gaya yang kita lakukan, entah itu mendorong, menarik atau apapun, dia akan bisa menggerakkan bendanya atau mengubah bentuknya gitu. Nah, dari situ maka ketika pesawat sederhana ini digunakan, maka dia akan mengurangi besarnya gaya yang perlu kita keluarkan gitu. Artinya beban akan terasa seolah-olah lebih ringan gitu. Nah, itu contohnya misalkan nih, kalau kita mau ngebuka kacang penari dengan tangan, daripada dengan tangan kita menggunakan pembuka penari, itu akan jauh lebih mudah menggunakan pembukanya gitu kan. Karena apa? Ada prinsip yang digunakan di alat tersebut gitu. Contoh lagi, misalkan kita memindahkan barang ke atas truk. Kalau misalkan kita langsung pindahkan dari dekat truk terus naik ke atas, itu mungkin membutuhkan tenaga yang sangat besar dan rasa berat atau beban itu terasa lebih besar, kemudian terasa berat sekali gitu. Nah, dengan pesawat sederhana ini, misalkan dengan bidang miring, berat bebannya kan tetap nih, tetapi tenaga yang kita berikan itu akan didistribusikan sepanjang jalur yang kita lewati, jadi terasa lebih ringan gitu. Nah, selain itu ada namanya titik keseimbangan atau titik tidak jomplang, kondisi nggak jomplang. Jadi kalau ada di titik keseimbangan itu, ada di posisi keseimbangan itu, alat berada di keadaan siap, dan ketika kita memberikan sedikit saja tenaga, maka akan terjadi perubahan pada beban yang kita lakukan gayanya gitu. Nah, selain itu ada prinsip torsi atau gaya putar. Torsi ini adalah kekuatan untuk memutar benda pada porosnya. Jadi ada yang menjadi titik poros atau titik putarnya gitu. Ini contohnya adalah engsel pintu. Jadi kalau kita buka tutup pintu itu kan ada yang berputar di bagian engselnya, itu menggunakan prinsip torsi. Ketika kita mendorong pintu itu di dekat engsel di poin A, maka pintunya akan cenderung lebih berat gitu. Berbeda kalau misalkan kita membukanya di ujung di poin B itu, maka akan terasa sangat ringan. Kenapa? Karena gaya yang kita berikan cukup besar gitu. Nah, kenapa mendorong itu? Itulah kenapa untuk pembuka pintu itu berada di seberang dari engsel, bukan di dekat engsel gitu. Kalau di dekat engsel membuka pintu itu pasti akan sangat berat. Tapi yang kita lakukan sampai saat ini adalah meletakkan pembuka pintunya, handling pintunya itu ada di ujung.
Itu makanya ketika membuka pintu terasa lebih ringan. Oke, yang pertama kita ke alatnya. Yang pertama terkait dengan prinsip tuas atau pengungkit. Jadi di sini di pengungkit itu prinsipnya satu, dia ada bebannya, ada titik tumpu, dan ada kuasa. Nah, dengan bantuan entah tongkat, entah lempengan gitu, maka jarak antara titik tumpu dengan beban itu namanya lengan beban, kemudian jarak antara titik tumpu dengan kuasa itu namanya lengan kuasa. Nah, dia mencapai titik keseimbangan, mencapai keseimbangan itu ketika beban dikali dengan lengan beban itu sama dengan kuasa dikali dengan lengan kuasa. Itu makanya kita bisa mencari dengan rumus W kali LB, beban kali lengan beban, sama dengan F kali LK. Nah, posisi tumpu, beban, dan kuasa ini menentukan jenis dan fungsinya alat yang akan kita gunakan. Jadi nanti jenisnya tuas itu ada beberapa. Nah, perbandingan lengan kuasa dan lengan beban ini sangat berpengaruh. Semakin panjang lengan kuasa dibanding lengan beban, maka semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Lengan kuasa, lengan beban, kuasa, titik tumpu, beban. Nah, ini ada beberapa modifikasi, ada beberapa formasi yang bisa kita pelajari nih. Yang pertama, formasinya adalah KTB, kuasa, titik tumpu, beban. Ini biasa digunakan di gunting, jungkat-jungkit, tang. Ini cocok untuk mengubah arah gaya dan bisa memperbesar gayanya atau kecepatannya. Yang kedua ada TBK, titik tumpu, beban, dan kuasa. Titik tumpu, beban, kuasa. Ya, ini ada di pembuka botol, gerobak satu roda, kemudian ada pemecah kemiri. Nah, ini cocok untuk mengangkat atau memindahkan beban yang sangat berat karena sifatnya selalu memperbesar gaya. Kemudian yang ketiga adalah titik tumpu, kuasa, beban, TKB. Titik tumpu, kuasa, beban ini cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, kecepatan, atau jangkauan gerak yang sangat luas. Ketelitian itu contohnya kalau kita pakai pinset. Pinset itu kan biasanya digunakan untuk mengambil benda yang kecil gitu kan. Terus yang kedua stapler. Stapler ini memperhatikan kecepatan. Jadi kalau kita staples itu kan bagian besi yang menancap di kertas misalkan itu akan ditembakkan dengan cepat. Yang ketiga ada skop. Ini adalah jangkauan gerak. Jadi membantu petani misalkan yang menggunakan skop ini mengakses tanah atau area yang lebih dalam atau lebih luas gitu. Nah, ini contoh untuk penggunaan tuas. Misalkan Budi ingin mengangkat batu seberat 800 Newton menggunakan tuas panjang 1,5 meter atau 150 cm. Jarak batu ke titik tumpunya itu 50. Nah, berapa tenaga yang dikeluarkan? Kita menggunakan rumus keseimbangan tadi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu lengan kuasanya berapa. Dari mana kita bisa tahu? Dari total tuas yang digunakan, total tongkat yang digunakan itu dikurangi lengan beban. Lengan bebannya kan tadi 50 cm tuh. Nah, jadi lengan kuasanya adalah 100 cm. Kemudian kalau yang lengan kuasa ini tadi sudah diketahui, maka kita bisa memasukkan ke luas rumus keseimbangan. Jadi kita masukkan beratnya 800 dikali lengan beban 50 sama dengan F dikali 100 dari lengan kuasanya. Dari situ kita bisa mencari solusinya adalah F-nya 400 Newton. Jadi si Budi ini cukup memberikan gaya 400 Newton untuk benda 800 Newton, 2 kali lipat dari gaya yang dia keluarkan. Oke. Selanjutnya ada roda berporos. Roda berporos ini pesawat sederhana yang terdiri dari roda besar yang menempel pada sebuah poros atau roda kecil. Jadi ada dua roda yang berputar di situ. Kalau rodanya diputar, poros juga pasti ikut berputar. Gitu. Kebalikannya kalau porosnya muter, rodanya juga akan berputar. Gitu. Gaya yang muncul pada poros kecil itu jauh lebih besar daripada gaya ringan yang dipakai untuk memutar roda besar.
Jadi itulah kenapa kalau misalkan kita di bus atau di truk itu mereka cenderung punya setir yang besar atau kecil, yang lebih besar. Kenapa? Karena cukup misalkan digoyangkan sedikit dia udah belok gitu. Jadi tidak terlalu effort untuk menggerakkan rodanya. Nah, roda berporos ini ada banyak di sekitar kita ya, ada setir mobil. Jadi di bagian setir mobil itu di bagian tengah itu dia nyambung sama poros yang di bawah, kemudian ada roda setirnya. Nah, kalau misalkan setirnya kita gerakan, maka porosnya atau yang menghubungkan dengan ban itu juga akan berputar. Kedua ada gear sepeda. Gear sepeda ini kalau kita lihat di rantai ya, kalau kita lihat di rantai kan yang roda bagian lingkaran gear yang bagian depan itu biasanya ukurannya lebih besar dari yang bagian belakang. Kenapa? Agar sedikit saja gaya yang kita berikan pada poros yang depan itu bisa memutar beberapa kali pada gear bagian belakang yang lebih kecil. Nah, karena gear yang bagian belakang kecil ini nempel ke ban besar, kalau gear yang kecil ini bekerja besar, gear yang besar juga bekerja dengan gaya yang lebih besar gitu. Terus yang ketiga ada pembangkit listrik. Nah, ini adalah aliran air yang mendorong kincir air besar. Putarannya itu nanti akan memutar poros yang ada di tengahnya. Nah, porosnya ini biasanya berhubungan dengan instalasi yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik gitu. Oke. Yang ketiga ada bidang miring atau rute melengkung penyelamat tenaga. Jadi kalau kita lihat di minimarket biasanya ya ada truk-truk besar yang mengantar makanan, nanti dikasih jalur panjangnya nih ke bawah, jadi bisa menurunkan atau menaikkan barang dengan lebih mudah. Tapi kalau misalkan kita lihat di jalanan di pegunungan itu kan berkelok-kelok ya, nggak langsung ke atas gitu. Ini beban yang apabila kita langsung lurus ke atas itu membutuhkan gaya yang sangat besar sekali, makanya dibuat berliuk-liuk itu mencari rute yang lebih landai, jadi energi yang disebarkan itu bisa perlahan, itu nggak langsung habis tenaganya, jadi nggak terlalu besar. Ini contohnya, Darogu mendorong benda bermassa 5 kg menaiki papan sepanjang 5 meter dengan ketinggian 100 cm. Berapa tenaga yang harus dia berikan untuk bisa mendorong itu? Maka kita menggunakan rumus benda itu, kita cari dulu beratnya berapa. Kalau 5 kg itu massa, jadi kalau beratnya W nya itu massa dikali gravitasi itu adalah 50 Newton. Nah, semakin tinggi hanya itu nanti tenaganya juga akan semakin tinggi gitu. Di sini tingginya adalah 100 cm. Nah, kita cari dulu keuntungan mekanisnya berapa. Di sini ada 5 meter itu dari jaraknya atau panjang lintasannya dibagi tingginya, jadi km nya adalah 5. Oke. Nah, untuk mencari gayanya si rogu ini berarti mencarinya adalah W berat dibagi dengan keuntungan mekanis, jadi 50 Newton dibagi 5 hasilnya adalah 5. Jadi si rogu ini cukup menggunakan tenaga 10 Newton untuk mengangkat benda seberat 50 Newton. Oke, yang keempat ada katrol. Nah, kemarin kita udah bahas ada 2 katrol ya, katrol tetap dan katrol bebas. Nah, ini ketambahan satu lagi namanya katrol majemuk. Ada juga yang menyebutnya katrol campuran karena ada bagian yang dia terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, gabungannya ini biasanya kita cukup bisa menghitung berapa banyak tali yang terlibat di antara 2 katrol tersebut gitu.
Kalau misalkan ada 4 tali ya berarti keuntungan mekaniknya 4. Tuh, ini contohnya. Jadi di antara dua katrol itu ada berapa tali yang menopang katrol yang kedua. Kalau ada 4 berarti keuntungan mekaniknya 4. Nah dari situ kita bisa cari gayanya berapa. Ini adalah ringkasan dari apa yang kita bahas tadi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.